Shalom, selamat pagi. Shalom, ya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan
lagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 dengan perikop Yosua sebagai pengganti Musa. Ulangan 31 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang ku sampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin, amin, amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita baca sekali lagi di ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan ini berarti kita tak pernah sendirian ya. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri ya. Selama bertahun-tahun kami sudah menyemangati dan mendoakan orang-orang yang berjuang melawan kesepian yang ditimbulkan oleh berbagai alasan ya. Teristimewa di antara orang-orang yang tinggal di panti jompo yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya, ataupun para tetangga yang sendirian, tidak pernah ada keluarga yang menjenguknya. Maka
pelayanan ini adalah pelayanan yang tidak sembarang orang mau melakukan atau bersedia melakukan ya. Nah, saya akan membahas tentang rasa kesepian. Rasa kesepian itu dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Ada suatu survei tahun 2023 di bulan Mei di negara Amerika Serikat oleh Lembaga Kesehatan Publik ya, mengeluarkan laporan tentang bahaya kesepian. Ternyata kayak penyakit ya, ada wabah kesepian. Nah, setengah dari populasi orang dewasa di Amerika mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kesepian. Nah, di sini apakah para pendengar siaran ini, pemirsa siaran ini pernah mengalami kesepian ya? Mungkin yang pernah mengalami boleh nulis itu, pernah gitu ya. Nah, ketika engkau kesepian, apa yang engkau lakukan? Ya, dampaknya daripada rasa kesepian ini sangat mematikan ya, sama seperti penyakit-penyakit lain, apalagi seperti sama dengan mengisap selusin batang rokok setiap hari ya. Jadi dampak dari kesepian itu sama dengan ngisep selusin batang rokok setiap hari. Ya, dengan rokok itu merasa ada temannya ya. Temannya untuk diisep-isep, ditiup-tiup gitu ya, ada aktivitas gitu maksudnya. Maka Musa demikian juga ketika siap untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada penerusnya Yosua, ia ingin meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka tidak akan maju perang sendirian saat mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi dikatakan di ayat 6 tadi kita baca, Pak Gem baca sekali lagi tolong. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Jadi Musa mengakhiri pesannya dengan kata-kata semangat, yaitu jangan takut dan janganlah patah hati. Ketika kita merasa kesepian, kiranya kita dikuatkan karena mengetahui bahwa Allah tidak akan membiarkan aku atau meninggalkan aku. Ya, ini dia. Obat kesepian bukan rokok ya, bukan yang lain-lain. Tetapi obat kesepian ini adalah firman Tuhan yang berkata bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Oh, keren ya. Dulu waktu masih anak-anak pernah nggak kalau ditinggal mami atau ditinggal papi nangis ya? Nangis minta ikut. Padahal mungkin tempat yang dituju itu tidak mengizinkan anak-anak untuk ikut ya. Takut sendirian di rumah. Takut sendirian di rumah, takut. Kita mengajar anak-anak kita yang masih kecil untuk bisa ditinggal ya, mungkin bersama saudara yang lain, ayah ibunya ndak ada, itu merasa kesepian ya. Yang ditakutkan sebetulnya adalah rasa kesepian itu. Ada pelindungnya gitu loh ya, mereka merasa terancam ya, ada sesuatu nggak ada yang melindungi gitu ya, nggak merasa aman gitu ya, nggak merasa aman, tidak merasa aman, ada rasa kesepian. Waktu saya bersama-sama dengan tante ya, karena semasa SMP kalau nggak salah saya tinggal bersama nenek ya. Nenek punya anak itu banyak, 10 ya. Nah beberapa diantaranya masih tinggal bersama nenek,
Ada tante-tante yang belum menikah tinggal bersama dengan nenek. Nah, seorang tante saya itu mesti pergi untuk tenis ya, untuk olahraga tenis. Tentu tidak mungkin mengajak anak-anak ya. Nah, disitulah kalau dia pamit pergi gitu ya, Evi, aku tinggal kamu pergi ya. Itu saya nangis ya. Ingin ikut tapi kan tidak bisa ikut. Tidak boleh ikut. Terus saya, kenapa kok saya menangis? Karena merasa sendirian di rumah yang sangat besar ya. Rumah kuno itu kan besar sekali ya. Jadi merasa kecil di rumah itu, terus menunggu beliau datang kembali. Itu rasanya suwe, lama ya. Padahal mungkin 1-2 jam beliau olahraga. Jadi saya merasa kesepian sebabnya. Takut sih enggak ya, di rumah besar tuh enggak takut. Tetapi enggak ada teman, merasa enggak ada teman, enggak aman ya, enggak ada teman, enggak ada penolong, enggak ada sahabat, enggak ada rekan untuk bercerita. Nah, pernah enggak ngalami begitu ya? Saudara mungkin sakit, ditinggalkan keluarga bekerja, sendirian di rumah. Nah, merasa apa? Kesepian. Atau orang-orang yang memang alone ya, sudah menjadi seorang diri ya, CCM, Bu Swandayani, tinggal seorang diri ya, nggak ada yang menemani. Nah, tentunya itu akan ada rasa kesepian. Kalau Bu Lasma walaupun seorang diri, jadwalnya padat sehingga nggak mungkin kesepian ya. Jadi sendirian, nah itu loh, sendirian. Siapa yang di rumahnya itu sendirian, tinggal sendirian, sehingga ada rasa kesepian. Nah, ayo kita baca kepada kita baca firman, kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan sendiri ya. Karena apa? Ada janjinya bahwasanya Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa kalau kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan ya. Amin. Amin. Biasanya yang meninggalkan Tuhan siapa? Kita ya. Biasanya manusia yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan manusia. Jadi kita sadar bahwa kita ini loh yang butuh Tuhan ya. Kita ini yang memerlukan Tuhan. Maka dari itu, siapapun kita hari ini, apapun yang kita hadapi, entah itu sakit, entah itu pekerjaan, entah itu persoalan-persoalan sosial, jangan takut, sebab ada Tuhan yang menyertai engkau. Amin. Selama engkau ada di dalam kebenaran firman Tuhan, pastilah Tuhan membela engkau. Jadi hari ini kita tak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Amin. Percaya? Percaya. Ya. Oh ya. Jadi ketika Yosua menjadi pemimpin setelah Musa meninggal, Yosua telah dikuatkan terlebih dulu oleh Musa ya. Dan Yosua itu selalu jadi pengintil daripada Musa ya. Ikut karena ia bujangnya, membawakan peralatannya ya. Melihat apa saja yang dilakukan oleh Musa. Melihat mujizat-mujizat. Tetapi juga melihat bangsanya yang tukang ngeyel ya. Yang seringkali tegar tengkuk. Jadi Yosua melihat sisi positif dan sisi negatif daripada seorang pemimpin, di mana ia melihat kadang-kadang Musa mungkin bergumul ketika ia dihujat, ketika ia salah pahami oleh bangsanya ya. Ia melihat, dan Yosua pun melihat bagaimana Musa menyelesaikannya. Pastinya Yosua melihat bagaimana Musa bergaul erat dengan Tuhan. Nah, inilah kuncinya ya. Kunci yang nanti akan juga dipakai oleh Yosua
sebagai cara hidup seorang pemimpin, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Seorang pemimpin harus bersekutu dengan Tuhan, karena disitulah nanti Tuhan dengan segala pembelaannya, dengan segala apa yang akan diilhamkannya kepadamu, diberikan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Jadi jangan sampai seorang pemimpin carpe diem. Benar nggak ya Pak? Iya. Seorang pemimpin haruslah seorang yang memang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih Diktator. ya Yosua. Tidak boleh sak carpe diem diktator. Dan ia pun harus mendengarkan suara yang dipimpinnya, sehingga mencarikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Amin. Jadi Yosua pun tidak pernah ditinggalkan sendirian ketika ia takut untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan terlebih dulu meneguhkan. Siapa hari-hari ini diberi tanggung jawab yang besar ya. Mungkin Pak Yusak diberi tanggung jawab yang besar untuk membangun sebuah area untuk nelayan ya, menjadi berkat untuk nelayan, sebuah cold storage ataupun sebuah tempat pendinginan ikan dan apa saja yang bisa dikerjakan untuk memproses ikan dari lautan. Itu tanggung jawab yang besar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, perlu seperti Yosua ya. Akan menghadapi musuh. Nah ini yang kita belum bahas ya. Setiap kita ada musuhnya. Setiap kita akan ada penghadangan. Ketika kita maju untuk bergerak ke tanah perjanjian yang dijanjikan kepada kita, hidup yang berkemenangan, bukan berarti kita duduk diem-diem terus menang. Kalau mau menang itu harus perang ya saudara-saudara, ingat ya. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan ya. Kalau kita mau menang pasti ada sesuatu yang kita harus perangi ya. Kita menang atas penyakit, kita harus berperang melawan diri kita sendiri, keinginan-keinginan daging kita ya. Kemarin kami ke Surabaya dengan Bu Viken. Waktu parkir nggak ada tukang es puter ya. Tapi selesai makan bakso, lah kok ada es puternya datang. Ya sebetulnya kami udah kenyang ya, karena minum es jeruk 1 gelas ya, karena cuaca itu cukup panas di sore hari itu ya. Habis makan bakso, minum es jeruk. Tapi mau pulang, mau masuk mobil, lah itu antrian es puternya cukup panjang ya. Nah kita ini perang melawan kedagingan, tapi kalah. Kemarin kalah ya. Karena apa, terus kita duduk melok antri. Dan akhirnya sebetulnya tidak boleh minum manis-manis, tapi tetap minum manis-manis. karena keinginan daging, penguasaan diri kurang ya. Nah ini tidak kuat ya. Ya kalah lah, sore hari kalah. Tapi sebetulnya pagi harinya itu saya sudah menang ya. Saya sudah tidak makan nasi. Sebetulnya saya nggak perlu diet. Saya nggak perlu diet, asal obatnya diminum katanya begitu ya. Tetapi saya juga mau diet karena terlalu banyak makan yang enak-enak. Akhirnya siang hari saya cuma makan oat ya. Pagi hari cuma makan buah apel, 2 pir yang tidak ada rasa ya. Sudah menang itu ya, sudah menang. Tapi sore hari itu kalah ya. Memang perang itu ada menang ada kalah ya. Yosua pun juga ada kalahnya, iya kalah tapi nanti menang gitu ya. Nah hari ini saya tidak mau kalah karena sudah terlalu banyak yang nikmat-nikmat yang saya nikmati. Saya mau salipin daging ya. Paling enak itu puasa memang, tidak usah makan apa-apa ya. Tapi kan ya tidak bisa lama-lama. Nah jadi disitulah kemenangan yang sudah Tuhan beri, seringkali kita yang menggagalkan sendiri ya.
bukan Tuhan. Jadi jangan ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Nah, itulah untuk menang terhadap kesehatannya. Apalagi kalau kita dalam pekerjaan, musuhnya banyak enggak? Banyak, saudara-saudara. Ada sebuah kios UMKM itu es puter ya. Kiri kanannya itu ruame pol ya. Bener nggak ya? Iya. Tapi ia juga mengeluh nggak terlalu rame ya. Ya, kalau sudah kenyang ya memang nggak makan es puter ya. Kalau di siang hari mungkin laku keras ya karena panas. Justru bukanya dia itu sore. Malam. Nah, ini kan tantangan ya. Dan persaingannya di kiri kanannya. Seharusnya kiri kanan rame, dia juga ikutan rame. Tetapi ya kita nggak tahu ada hal-hal apa yang kadang-kadang kita ini menghadapi penghadangan ya. Ada orang yang sirik, ada persaingan dagang dan sebagainya. Dan itu kita harus hadapi. Caranya bagaimana? Ya kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Bukan bersatu jalan dengan iblis ya. Tetapi kita harus bersatu jalan dengan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang mengirim pelanggan. Benar nggak ya? Nah, jadi kita harus mengupayakan ya. Seperti Yosua dikatakan menyeberangi sungai Yordan ya. Nggak takut enggak suruh menyeberang sungai. Yakin enggak kalau sungai ini nanti tidak menyatu? Artinya sungai itu terbelah dua dan membuat jalan ya. Percaya enggak gitu? Mosok bisa ya atau sungai bisa datang air. Kalau tiba-tiba datang bagaimana? Iya. Seringkali kalau kami pergi ya ke air terjun ya, coba pergi ke air terjun Delundung itu. Air terjunnya tinggi sekali, kemudian sungai di bawahnya akan mengalir seperti sungai itu, ada batu-batu gede dan mereka semua berfoto di situ. Saya berpikir begini, ini bahaya ya. Mereka tidak menyadari bahayanya. Mereka memang main air di situ. Kalau tiba-tiba di atas itu ada debit air yang sangat besar dan tiba-tiba terjatuh debit air itu, lu apa ndak melok kintir? Bahkan ada batu besar yang tiba-tiba jatuh, apakah kita ya, tidak tertimpa batu itu? Ya. Jadi kita ini kadang-kadang ada rasa khawatir menantang bahaya ya. Ada rasa khawatir enggak? Ya ada lah. Apakah imam-imam yang disuruh memikul tabut dan berdiri di tengah sungai itu enggak khawatir? Kalau tiba-tiba airnya menutup, nah, enggak khawatir. Pasti ada lah ya. Itu Yosua harus meyakinkan mereka bahwa mereka sanggup. Seorang pemimpin ya, Yosua seorang pemimpin harus sanggup meyakinkan rakyat yang dipimpin ya, bahwa semua akan baik-baik saja. Nah, inilah kesanggupan yang harus kita miliki. Sehingga kita meyakinkan. Istri harus meyakinkan suami ketika Tuhan memerintahkan sesuatu. Kadang-kadang suami bimbang ya. Begini enggak, begitu enggak, bagaimana ya? Nah, maka dari itu ayo cari Tuhan supaya rasa khawatir itu hilang. Kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan sudah ngomong kok, menyeberanglah ya. Yosua menyeberanglah. Kalau disuruh Tuhan enggak usah khawatir. Tapi kalau ngeyel, nah itu pasti ada khawatir. Kadang-kadang kita terbalik ya Bapak. Karena kita dikuasai emosi jiwa, jadi kita lebih suka ngeyel. Percaya kalau eyelan kita itu terjadi. Ternyata boneknya salah, ya kan? Suatu hari saya bersama rekan yang membuat kue-kue, kami mau bikin kue tar untuk ulang tahun saya ya. Dia membaca resep dan tidak ada bahan tambahan di resep itu untuk mengembangkan kue. Saya katakan, loh tadi kamu tidak pakai bahan ini ya supaya kuenya berkembang, yaitu SP. Nggak tahu, lupa tuh singkatannya SP. Enggak, karena di resep enggak tertulis dan
Biasanya bisa katanya begitu, tanpa SP pun bisa. Ya udahlah, saya enggak bantah-bantahan ya, karena sudah jadi ya. Dan benar, pada akhirnya separuh itu bantat saudara ya. Yang separuh di atas naik, yang di bawah mengendap. Karena apa? Telur itu belum tentu bagus semua ya. Jadi kalau bikin kue itu harus milih telur yang baru, yang fresh, dan yang omega 3 ya. Jadi kuning telurnya itu padat, kepadatannya lebih tinggi, dan sehingga kalau dikocok itu naik menjadi putih berjejak gitu katanya ya. Tetapi di situ ya udahlah cukup katanya dia, sudah kok cukup katanya. Oke, sungguhan gagal. Saya katakan gini ya, kalau dulu mungkin mutu daripada tepung itu berbeda ya, proteinnya lebih tinggi dulu ya, kita nggak tahu. Tapi kan nggak bisa jual kalau mahal-mahal. Dan juga telur mungkin juga tidak terlalu bagus mutunya. Jadi kita perlu bahan tambahan pangan ya. Perlu bahan tambahan pangan, jangan dihindari, karena hari sudah jadi milenial ya, lain sudah dengan hari-hari jadul dulu. Bahkan dulu dikopiok dengan tangan itu naik bagus banget. Sekarang sampai tangannya sakit. Encer, tetap encer ya. Jadi perlu bahan tambahan pangan. Itu diizinkan oleh BP POM dan oleh Dinkes, itu diizinkan asal sesuai dengan takaran. Akhirnya saya bilang, pakai itu sudah. Ayo dicoba. Sungguhan saudara, bikin lagi saudara ya. Berapa belas 1 kilo telur sudah diencepi rame-rame kue amblek. Akhirnya kita bikin lagi ya, 1 kilo telur itu diaduk lagi, dikasih bahan tambahan pangan, dan akhirnya naik cukup bagus ya. Tapi masih kurang tinggi, bikin lagi 1 kilo lagi. Tapi ada bahan tambahan pangan, bagus lagi. Nah ini kita harus apa? Trial ya. Tapi kalau kita disuruh Tuhan seberangi sungai itu kan enggak bisa. Oh, mudah-mudahan enggak amblek ya sungai ini. Enggak bisa coba dulu. Enggak bisa coba dulu, Tuhan tak coba ya. Do it now. Aku coba. Aku bisa enggak nyeberangi sungai ini tanpa tenggelam dan kering sungai ini, coba. Ya, coba saudara seperti Elia atau Elisa ya, yang jubahnya dipukulkan ke sungai itu. Dan sungai itu terbelah dua. Nah ini coba jubahmu dicopot, dipukulkan di sungai. Kan enggak bisa kalau enggak ada Tuhan, kalau enggak disuruh Tuhan. Jadi ini perjuangan, inilah yang namanya apa itu? Perlu penyertaan Tuhan ya. Dan juga jangan ngeyel, menyadari ya siapa kita ini nggak mampu apa-apa kalau enggak karena Tuhan ya. Puji Tuhan, Bu Saiman sudah mulai angkat kaki dan jalan pelan, bisa jalan ke kamar mandi keramas. Puji Tuhan, karena beliau ini kemarin stroke ringan, tidak bisa jalan. Saya katakan berlatih ya, otot motorik ini harus dilatih ya, digerakkan ya. Ketika finger trigger terjadi, saya paksa, sakit ya, suruh gini terus ya. Kalau Anda enggak mau jalan ya Anda jadi kembangnya bayang. Siapa mau jadi kembangnya bayang? Siapa mau ngangkat kasih mandi saudara diranjang terus menerus, enggak ada yang mau. Lama-lama saudara ditinggalkan sendirian. Nah sebelum ditinggalkan sendirian, ayo berjuang. Hari ini ayo semangat. Amin. Semangat. Mungkin pedagang kuliner, semangat. Memang untuk mendapatkan langganan enggak mudah saudara-saudara ya. Terus dia kembali lagi itu enggak mudah. Kita harus berjuang. Pagi ini siapapun yang bekerja menghadapi tantangan, hadangan, belum lagi pengusiran ya.
Ada rekan pelayanan yang mencoba bikin nasi pecel ya. Baru 1 hari sudah diusir. Tidak boleh jualan di sini, Bu. Ya dia sudah patah arang ya. Patah arang akhirnya tutup. Ya udahlah, jadi pejuang itu nggak boleh patah arang ya. Yosua walaupun kecil hati ya, masuk bisa aku ini, tapi Tuhan menguatkan. Musa menguatkan. Pasti ada orang-orang yang menguatkan engkau. Amin. Hari ini siapa yang mulai buka lapak, mulai buka toko ya. Rekan kami ada yang mulai bikin ayam dekriuk ya, franchise. Nggak mudah loh walaupun sudah punya nama ya. Tetapi untuk menservis pelanggan, untuk menyajikan tepat waktu, untuk mengirim tidak terlalu lama, itu butuh perjuangan. Ayo kita berjuang. Berdoa. Kita tetap berdoa, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita yakin akan penyertaan Tuhan, tidak ditinggalkan sendirian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menyertai kami sehingga kami tidak dibiarkan sendiri dan tidak akan ditinggalkan. Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Engkau selalu menyertai, mendampingi, bahkan Engkau berjalan di depan kami, memimpin kami, sehingga kami yakin kami bisa melakukan segala sesuatu hal yang positif ini bersama Engkau Yesus. Dan kami akan memperoleh kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Kami dengan semangat juang yang tinggi, kami melakukan semuanya itu dengan Engkau menyertai kami, sehingga kami mampu melewati segala masalah yang sedang kami hadapi, dan Engkau buka jalan untuk semuanya itu, sehingga kami bisa mencapai kemenangan, kami mencapai kesuksesan bersama Engkau Yesus. Amin. Bapak, ketika kami merasa sendirian, maka penting bagi kami untuk mengetahui, percaya bahwa Allah bersama kami, bahwa Roh Kudus ada bersama kami, bahwa Roh itu adalah Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, sebab Allah Bapa berjanji tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Ia menggendong kami senantiasa. Tuhan, ampuni kami yang kurang percaya ini, karena begitu banyak masalah persoalan yang mendera hidup kami. Dan kami percaya karena Engkau sudah memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Apabila kami jatuh, maka kami tidak akan tergeletak, melainkan Engkau yang menopang kami, Engkau yang mengangkat kami. Terima kasih, Bu Saiman sudah sembuh, bisa berjalan, bisa merawat dirinya sendiri. Tuhan, itu penting bagi kami, para usia emas, para senior, untuk kami tidak jatuh tergeletak, menjadi kembangnya bayang atau menjadi bunga tempat tidur. Kami tidak mau menjadi seperti itu. Maka dari itu kami mau bergerak. Kami mau menyeberangi tanah-tanah, menyeberangi sungai-sungai untuk menuju tanah-tanah perjanjian dalam hidup kami, yaitu di mana kami bisa hidup dalam damai sejahtera Allah, dalam sukacita Allah, dan di dalam penyertaan Allah. Tuhan, kami tidak pernah sendirian, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam renungan setiap hari. Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, New York, Pak Yohanes,
Yosinta, Bu Nurmala, Pak Martin, Bu Feby, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Saiman, Pak Saiman, puji Tuhan sudah pulih. Pak Lukas, Bu Wiwi, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Lasma, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rima, Pak Anton, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Titik Sulistiani, Bu Vigen Maria, Bu Fen Jakarta. God bless you all. See you tomorrow guys. Tetap kuat, tetap semangat karena Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. 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 Amin.